Kakek ini dibawa sama anak perempuannya untuk tinggal sama mereka. Tapi, karena sudah tua dia tidak mengingat apapun. Dia tidak ingat dia punya cucu ataupun anak. Anak perempuannya menunjukkan dia album foto dengan harapan ayahnya bisa mengingat dia. Tapi, ayahnya masih belum mengingat apapun. Di ruang keluarga, anak ini melihat foto kakeknya. Dia pun menggambar di foto itu. Kakek yang melihat itu pun mengambil foto itu. Tiba-tiba ingatan tentang keluarganya muncul. Anak itu pun terus menggambar di foto-foto itu, sampai akhirnya kakek itu mengingat tentang anak perempuannya. Di tengah malam, mereka terbangun mendengar suara pintu. Rupanya itu si kakek yang lagi mau keluar. Wanita itu pun mencekal dan menidurkan ayahnya. Esoknya, ketika anak laki-laki ini mencari kakeknya, rupanya kakeknya telah hilang entah kemana. Wanita ini lagi melakukan ritual pemanggilan Bloody Mary. Setelah dia manggil Bloody Mary sebanyak 3 kali tidak terjadi apapun padanya. Di kamera dia mengatakan, "Tuh kan gak terjadi apa-apa samaku." Tiba-tiba pintu rumahnya dia diketuk. Dia pun terkejut. Dengan perasaan takut dia menghampiri pintu rumahnya. Pintu rumahnya diketuk terus-terusan sama seseorang. Dia buka tuh pintu rumahnya dan ternyata itu cuma suaminya yang udah pulang kerja. Dia kembali bicara ke kamera. Sekali lagi dia bilang, "Tuh kan, gak terjadi apa-apa samaku." Tiba-tiba HP-nya berdering. Di situ tertulis panggilan masuk dari suaminya. Kok bisa? Bukannya suaminya udah di dalam rumah. Dengan takut dia angkat panggilan itu. Ternyata suaminya bilang kalau dia bakal telat pulang karena lembur. Wanita itu pun terkejut. Jadi yang tadi masuk ke rumahnya siapa? Tiba-tiba sosok yang menyerupai suaminya itu menangis. Jam 2 malam, cowok ini berjalan sendirian. Tiba-tiba, dia ngelihat seorang pria berjas yang berjalan aneh. Awalnya dia merasa lucu tapi, lama-kelamaan dia mulai ngerasa ada yang aneh sama pria itu. Dia pun menghindari pria itu. Tapi, pria itu mengikutinya. Ketika dia menoleh ke belakang, pria itu sedang berjongkok. Kemudian pria itu berjalan aneh mendekatinya dengan senyum lebar di wajahnya. Cowok itu ketakutan. Untungnya pria aneh itu berbalik arah menjauhinya. Cowok itu pun menghembuskan napas lega. Tapi, tiba-tiba, pria aneh itu berlari ke arahnya. Karena takut cowok itu pun ikut berlari. Dia berusaha menjauhi pria itu. Setelah merasa agak jauh dia pun berhenti. Melihat ke segala arah apakah pria aneh tadi masih mengikutinya. Ketika dia berbalik, pria aneh itu berdiri di hadapannya dengan senyum mengerikan di wajahnya. Cewek ini lagi latihan balet. Dia cuma sendirian, tidak ada yang menemaninya. Ketika pemanasan lampu kristal tiba-tiba berkedip-kedip, dia tidak peduli dan mulai menari. Ketika dia menari lagi-lagi lampu kristal itu berkedip-kedip, dia pun kaget dan mulai ngerasa aneh. Di cermin dia melihat pantulan dirinya tapi itu bukan dirinya. Dia ketakutan dan menjauhi cermin. Tapi, dia berbalik ke belakang dan melihat pantulan dirinya lagi. Pantulan dirinya itu seolah mengajaknya bermain. Pantulan dirinya memintanya untuk meniru gerakan yang dia buat. Cewek itu menurutinya. Tapi, karena gerakan cewek itu lebih bagus dia pun mengajarkan pantulan dirinya. Itu membuat pantulan dirinya kesal. Dengan sengaja dia melukai kakinya dan ternyata dia melukai kaki cewek itu sendiri. Cewek itu menangis. Mengesot dia berjalan meraih HP-nya. Pantulan dirinya pun mulai melukai cewek itu lagi. Dia mematahkan jati jari cewek itu dan membuat cewek itu berteriak kesakitan. Cowok ini lagi mau beli kopi. Begitu melihat si bartender, dia merasakan ingin muntah. Rupanya ada kupu-kupu biru yang keluar dari perutnya. Dia berusaha mengusir kupu-kupu itu. Tapi, tetap aja kupu-kupu itu mengikutinya. Dengan pasrah, dia menelan kupu-kupu itu, dan menghampiri si bartender cantik untuk memesan kopi. Mereka berdua saling jatuh cinta. Di hari ulang tahunnya, anak cowok ini diusir ayahnya dari rumah. Berkali-kali ayahnya mengusirnya. Tapi, anak cowok itu tetap kembali ke rumah. Ayahnya pun marah besar. Ibunya tiba-tiba terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Setelah kematian ibu, mereka hidup berdua, tapi tetap saja, ayahnya mengusir anak cowok itu lagi. Anak cowok itu pun pergi meninggalkan rumah, meninggalkan ayahnya seorang diri di rumah. Pria ini sedang menghadiri pementasan robot. Pas si peneliti itu menekan sebuah tombol, tiba-tiba saja semua orang di sana mematung. Kecuali pria ini. Pria ini mencoba menekan tombol agar mereka kembali seperti semula. Naasnya, dia malah menekan tombol yang salah, membuat gedung itu menjadi hancur. Puing-puing gedung itu melayang-layang di udara.
Pria ini mencoba menyelamatkan orang-orang di dalam gedung. Dia pun menyelamatkan seorang wanita yang disukainya. Pas dia menyentuh tangan wanita itu, keadaan kembali normal. Rupanya itu cuma hayalan pria itu. Wanita ini lagi jalan sendirian, tiba-tiba dia digangguin sama banyak pria. Mereka menggoda dia, melakukan catcalling, dan gak segan-segan buat nyentuh dia. Karena risih dan takut, wanita ini berjalan cepat. Mirisnya, pria-pria itu malah ngikutin dia, karena udah capek. Dengan berani, wanita ini menghajar pria-pria itu. Untungnya dia berhasil mengalahkan mereka. Dia pun sampai ke rumah dengan selamat. Sperma-sperma ini lagi berjuang untuk bertahan hidup. Karena banyaknya sperma, beberapa sperma ini mencoba mencari cara yang lebih cepat. Di sana mereka disuruh untuk ujian, seperti melakukan tes IQ, menangkap sel-sel darah, dan ujian lari. Sperma cewek ini berhasil masuk ke dalam rahim. Pas diketahui anaknya cewek, suaminya malah menyuruh istrinya aborsi. Kasian banget. Kakak beradik ini sakit parah. Mereka berencana membuat 1000 burung kertas agar keinginan mereka terwujud, yaitu sembuh. Di malam itu, sakit kakaknya bertambah parah. Neneknya berusaha mengobatinya, namun kakaknya meninggal dunia. Adeknya melihat kakaknya berhasil membuat 1000 burung kertas untuknya.